Oke. Hmm, oke. Sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, eh, perkenalkan nama saya Wahyudi Akbar yang akan menjadi host dari wakeupcall.id dan juga Awakener Meetup Online ini dan juga akan menjadi narasumber di sesi hari ini. Ya, jadi kalau saya secara terkait dengan neurosemantik, saya adalah neurosemantic master trainer di Indonesia. Yang pertama di Indonesia dan yang ke-10 di secara internasional gitu di Neurosemantic NLP. Dan juga saya sehari-hari adalah Learning and Development Division Head di sebuah perusahaan retail. Dan kalau saya mengidentikan diri saya, mengidentitaskan diri saya lebih ke Corporate Learning Strategist dan juga Certified Meta Coach. Oke, nah jadi ini kalau teman-teman juga dapat connect kita di Instagram, saya di wayudiakbar.ho, di Facebook juga masih ada, dan di LinkedIn, saat ini kebetulan lagi sering aktifnya di LinkedIn, di Wahyudi Akbar, Hartanto kalau di LinkedIn, dan kalau di YouTube, wakeupcall_TV. Oke, malam hari ini kita temanya adalah ketika pikiran adalah sumber, bagaimana caranya praktisi neurosemantik memberdayakannya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, kepo aja yang selain Pak Cipto ya, dan ada beberapa teman-teman, ada yang masih belum familiar dengan neurosemantik, boleh di chat atau mungkin mau raise hand yang belum familiar dengan neurosemantik, kalau ada. Oke. Kalau tidak ada, wah, beruntung juga, jadi tidak. Tapi singkat aja, nanti saya juga akan jelaskan juga di ujung neurosemantik itu singkatnya apa gitu. Ya, karena kalau panjangnya juga butuh waktu lagi untuk menjelaskannya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi di sini adalah ketika pikiran adalah sumber. Ya, bagaimana cara neurosemantik memberdayakannya. Ini topik yang secara personal ya, personal bagi saya, sebuah tema yang suka saya ulik dan menjadi bahan praktek saya sehari-hari. Ya, karena kita tahu bahwa kita di sehari-hari itu pasti tentunya mau bahagia, mau optimal di dalam pekerjaan kita. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, di Neurosemantic kemarin, kenapa saya membuat judul ini? Ya, jadi kalau kemarin saya baru pulang dari bootcampnya MetaCoach di Bali selama total ada 12 hari. Jadi kalau kita pelatihannya itu sendiri 9 hari plus 2 hari sebagai team leadernya, jadi total ada sekitar 1 hari libur in between ya. Jadi total 12, berarti 11 hari ya, 9, 10, 11 hari. Eh, Cuman 12 hari di sana, jadi 11 hari pelatihannya. Nah, di dalam proses pembelajaran itu, di salah satu yang waktu proses coaching membuat saya sangat aware gitu, bagaimana apa yang membuat seseorang istilahnya tidak mampu perform. Kalau coaching itu kan kita bicara tentang memfasilitasi seseorang untuk mencapai tujuannya atau mewujudkan sebuah kondisi yang dia inginkan, gitu. Nah, dalam proses praktek di proses coaching itu saya mengamati bahwa banyak hal yang membuat seseorang tidak mampu untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan karena terjebak dengan pikirannya gitu. Nah, lalu kemudian ada yang lucunya adalah ada yang menyalahkan pikirannya, seakan-akan pikirannya adalah sebab dari sebuah kondisi. Nah, kemudian terjadi pertukaran diskusi ya, saya dan juga dengan foundernya MetaCoach yaitu adalah Dr. Michael Hall. Lalu dia mengatakan satu hal yang menarik. Actually, your thought is your source, is not the cause gitu. Oh, jadi ada perbedaannya antara kata sumber dan sebab gitu. Nah, kalau sumber itu kan berarti source ya, maksudnya ya sumber gitu, tempat munculnya. Kalau sebab kan berarti ada cause effect ya. Jadi ada cause effect, ini sebab menghasilkan akibat. Ya, sumber dapat jadi sebab nggak? Iya juga gitu. Tapi ada perbedaan kata antara source dan cause. Nah, waktu dia mengatakan seperti itu menarik gitu. Awalnya adalah gini, ada yang ada kondisi di mana salah satu peserta dia
sangat ingin atau dia sangat tidak mampu untuk menerima masa lalunya, gitu. Dan dia berharap masa lalunya dapat diubah. Dan kita tahu gitu, masa lalu udah nggak mungkin diubah karena ya udah nggak ada gitu. Dan pikirannya terus berpikir bahwa eh, dan kemudian ya pikirannya karena dia tidak mampu menerima sebuah kondisi yang terjadi di masa lalu dan kemudian terus menyalahkan sebuah kondisi tersebut gitu. Dan ya di dalam proses percakapan itu dan dia sampai ingin ditanya kamu maunya apa gitu. Ya saya maunya kembali ke masa lalu dan saya akan melakukannya di dalam pikiran saya. Wah, kita tahu kalau dia sampai benar-benar melakukan itu dia akan terjebak di dalam satu proses berpikir seperti anak-anak terus-menerus gitu. Nah, lalu eh, nah dari situ kemudian karena dia juga belum dapat terima, tapi habis itu stop ada terjadi diskusi, lalu kemudian Michael mengatakan bahwa ya sebenarnya pikiran itu adalah sumber, bukan sebab. Artinya apa yang terjadi pada dirinya, kalau dia mampu memahami pikiran adalah sumber, maka sebenarnya dia dapat menyadari bahwa kondisi dia saat ini ya di-create oleh pikirannya sendiri, bukan oleh sebuah kondisi di masa lalu. Yang akan sangat mudah sekali untuk dia mampu berdamai dengan dia yang saat ini dengan menyadari bahwa oh ini hanya pikiran saya dan pikiran saya lah yang menjadi sumber kondisi pengalaman saya saat ini. Maka kalau saya menyadari hal itu, kalau saya mau mengcreate sebuah kondisi yang baik untuk saya saat ini, berarti saya perlu kembali ke sumber saya, yaitu adalah pikiran saya, dan mengubah pikiran saya sehingga saya menghasilkan pikiran yang membuat saya mampu beradaptasi, mampu menerima, mampu berdamai, mampu memaafkan, dan lain sebagainya, gitu. Dan itu sangat interesting sekali, gitu. Dan ya saya juga share sesuai my belief gitu ya. Saya juga mengatakan bahwa I believe bahwa actually pikiran adalah sumber. Jadi waktu dia ngomong saya langsung klik gitu. Oh iya. Maka sebenarnya kalau kita saat ini yang sedang tidak bahagia, kita saat ini yang sedang merasa tidak punya solusi, kita saat ini yang sedang merasa tidak berdaya, maka sebenarnya nggak perlu cari jauh-jauh kemana gitu. Yang kita perlu adalah kembali ke cek sumber kondisi kita saat ini adalah pikiran kita. Berarti kita perlu kembali ke cek cara berpikir kita. Termasuk problem solving. Di neurosemantik saat ini kita sedang banyak membahas tentang problem solving. Banyak orang mengatakan bahwa actually problem di luar, padahal sebenarnya banyak sekali problem yang terjadi karena tidak berpikir dengan tepat. Artinya cara berpikir saya yang meng-create persoalan saya. Maka kembali ke quote-nya Albert Einstein yang mengatakan bahwa we cannot solve the problem with the way of thinking that creating that problem. Gitu. Nah, so itulah yang kemudian menginspirasi saya untuk membuat sesi malam hari ini untuk membuat sebuah awareness. Seringkali kita mencari jauh terkait dengan solusi ataupun terkait dengan eh, sumber daya yang kita perlu kumpulkan untuk membuat saya bahagia gitu. Nah, padahal sebenarnya sesuatu sumber kita itu sangat dekat untuk kita berdayakan dan kita optimalkan sehingga kita mampu create ataupun beradaptasi dengan hidup yang lebih baik. Lebih baik gini ya jadi itu dulu ya. Nanti saya habis slide ini saya ceritakan semua lagi. Jadi, nah lalu kemudian nanti bagaimana sudut pandang atau cara pandang dari seorang neurosemantisis atau seorang praktisi neurosemantik memberdayakan sumber tersebut. Ya, nah buat teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ketikkan di chat aja. Nanti saya akan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kalau ada yang tidak dimengerti juga silakan ditanyakan dan juga kalau ada yang tidak disetujui juga silakan berpendapat. Karena saya meyakini bahwa proses kita belajar adalah melalui pertukaran pendapat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu pemikiran yang berbeda, just share your thought. Setuju nggak setuju, yaitu bicara tentang preferensi masing-masing. Ya, saya boleh setuju dengan
Anda boleh tidak setuju dengan Anda juga boleh setuju dengan saya atau tidak setuju dengan saya. Itu hanya bicara tentang preferensi masing-masing. Ya, jadi feel free untuk teman-teman eh, utarakan. Oke? Nah, jadi kalau di sini adalah saya mulai dari ketika pikiran adalah sumber, maka pertanyaan sumber dari apa gitu. Pikiran ini sumber dari apa? Saya nggak akan bahas tentang dari mana pikiran itu muncul. Nggak, saya nggak akan bahas itu hari ini. Saya tidak akan bahas itu, itu terlalu jauh dan terlalu abstrak untuk dibahas gitu. Jadi saya akan lebih membahas untuk konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau kita ditanya sumber-sumber dari apa gitu, dia sumber apa gitu. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Umumnya kita mengukur kita punya saat ini itu adalah base-nya adalah dari sebuah menurut saya event ataupun having-nya saya gitu. Misalnya saya hari ini saya bangun tidur atau sesuatu kita pasti punya keinginan kita mau sesuatu gitu. Kita mau memiliki sesuatu, kita mau melakukan sesuatu. Saya mau makan, saya mau santai, saya mau ngopi, ataupun saya mau beli ini, mau beli itu, saya mau nonton, saya mau apa gitu. Artinya kita mau having sesuatu gitu. Kita mau memiliki sesuatu. Nah, dalam konteks yang lebih general, artinya kita pasti mau memiliki sesuatu yang dapat membuat kita merasa happy gitu. Membuat kita merasa happy ataupun sesuatu yang dapat mengurangi ketidaknyamanannya saya. Nah, lalu kemudian sehari-hari saya juga tidak dapat menghindari berinteraksi dengan event-event, kondisi-kondisi yang muncul. Misalnya hari ini, tadi pagi saya keluar dari rumah, tiba-tiba jalanan macet. Lalu kemudian ada jalanan macet, sehingga sampai kantor telat. Lalu kemudian di kantor ada ini, ada itu, ada apa. Ada kondisi yang pasti akan saya temui gitu. Itu tidak dapat saya hindari. Jadi antara saya punya keinginan dan saya juga akan menghadapi kondisi. Ya, nah, itu kan sehari-hari yang kita alami. Lalu kemudian dari kondisi ini dan apa yang saya mau wujudkan ini atau saya inginkan ini, otomatis kalau kita bicara, pasti saya perlu bagaimana berinteraksi atau saya perlu melakukan sesuatu sehingga saya mampu memiliki hal tersebut atau saya mampu menghadapi situasi tersebut. Misalnya tadi saya keluar dari rumah, saya menghadapi macet. Nah, bagaimana saya berhadapan atau menghadapi situasi tersebut yang saya sukai maupun yang saya tidak sukai gitu. Nah, artinya ada sebuah kondisi di mana saya perlu melakukan sesuatu, doing. Saya perlu melakukan sesuatu terhadap event tersebut, terhadap apa yang saya mau tersebut. Misalnya saya mau punya duit banyak gitu. Tentu saya perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal tersebut. Nggak mungkin saya cuma ingin lalu kemudian tidak ada eksekusi, tidak actionnya, saya akan mendapatkannya omong kosong gitu. Pada saat saya menghadapi sebuah event yang saya sukai maupun tidak sukai, saya pasti perlu melakukan sesuatu untuk menghadapinya gitu. Misalnya saya ketemu di apa let's say saya ketemu dengan sebuah situasi yang saya tidak sukai gitu. Misalnya ada rekan ataupun seseorang yang melakukan sesuatu yang saya tidak sukai, lalu menciptakan sebuah perasaan tidak senang, maka saya perlu bagaimana saya merespon situasi tersebut. Yang saya sebut di sini adalah doing. Artinya doing ini bicara tentang bagaimana saya berespon ataupun bereaksi pada situasi tersebut. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa yang mendasari doing-nya saya gitu? Apa yang mendasari perilakunya saya? Nah, di sini doing ini kalau saya pecah di neurosemantik ada dua, yaitu adalah ucapan speaking dan juga ada perilaku behaving. Bagaimana saya berucap terhadap sebuah kondisi, ya, atau dan juga bagaimana saya melakukan sesuatu terhadap sebuah kondisi. Jadi ada speaking and behaving-nya. Ya, ini yang dikategorikan ke dalam doing tersebut. Oke. Nah, maka pertanyaannya adalah
apa yang melatar belakangi doing-nya saya. Berarti saya. Nah, kalau di sini ada yang kita sebut dengan beingness-nya saya gitu. Sayanya. Nah, kalau bicara tentang being-nya ini, maka pertanyaan adalah apa yang melatar belakangi perilaku saya gitu? Apa yang melatar belakangi ucapan saya? Apakah ucapan saya tiba-tiba keluar? Apakah ucapan perilaku saya tiba-tiba keluar gitu? Kan tidak. Berarti ada sesuatu yang melatar belakangi ucapan dan perilaku saya. Nah, apakah itu? Kalau di sinilah yang saya sebut yang melatar belakangi apa doing-nya saya adalah my way of thinking. Walaupun ada thinking, ada feeling. Ini nggak dapat dihindari. Nggak dapat dihindari. Dua hal yang bersamaan, yaitu adalah thinking and feeling. Tapi yang di sini saya akan fokuskan adalah thinkingnya, karena feeling itu juga adalah sudah hasil dari thinkingnya saya gitu. Ini udah kebiasaan lah gitu. Ya. Nah, so artinya pikiran saya, ini adalah sumber dari speaking and behaving-nya saya. Cara berpikir saya. Misalnya yang kalau sehari-hari saya punya cara berpikir blaming. Ya, kalau kita ada misalnya cara berpikir yang blaming gitu. Yang saya punya cara berpikir yang dikit-dikit menyalahkan orang lain. Maka otomatis saya akan sering merasa tidak berdaya, saya akan sering merasa jadi korban yang pada akhirnya akan membuat saya merasa tidak mampu melakukan sesuatu atau yang kemudian akan menghasilkan ucapan-ucapan yang menyalahkan orang lain, ya, atau marah-marah pada orang lain gitu. Ya, itu akan menjadi sesuatu yang umum terlihat. Nah, begitu juga kalau saya punya pemikiran yang mengambil tanggung jawab, maka akan terlihat dari ucapan dan perilakunya. So, ini yang kita sebut artinya thinking kita adalah sumber dari speaking and behaving. Lalu speaking and behaving ini menjadi sebab atas kondisi yang sedang saya alami saat ini. Ya, event yang sedang saya alami saat ini, atau apa yang saya miliki saat ini, atau sebuah pengalaman yang saya miliki saat ini, itu adalah sebab dari perilakunya saya. Ya. Nah, so jadi kalau ditanya sumber dari apa, ya artinya dia sumber dari ucapan dan perilakunya saya, yang pada akhirnya menjadi sumber dari kehidupan saya saat ini, yaitu adalah pikiran saya. Oke. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang baru, ini bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang spesial lagi, ini sesuatu yang sangat umum. Hanya nggak tahu kenapa, tapi bagi saya masih banyak orang yang terjebak ataupun belum cukup aware dengan pikirannya sendiri. Sehingga dia mencari sumber kebahagiaannya, sumber sumber kebahagiaan dan sumber ininya keluar gitu. Sumber solusinya itu cari keluar. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak ada ya. Tapi misalnya contoh ada orang yang kita anggap eh, ya ini misalnya ini nggak semua lah ya, merokok gitu, merokok. Dia berpikir sumber kreativitasnya adalah di rokok. Padahal ya sumber kreativitasnya ya ada di kualitas berpikirnya. Atau sumber kebahagiaannya ada di ucapan atau perilaku dari istrinya. Padahal ya sumbernya ada di dalam pikiran dia. Karena ya itulah yang menjadi pengaruh. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana dia berucap dan bertindak. Gitu. So,
inilah yang akan menjadi dasar dari sini thinking menjadi sumber dari apapun yang sedang kita alami saat ini. Oke, that's the point. Nah, nanti kalau ada yang nggak ini kita bahas lagi ya. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, di dalam pikiran itu ada apa gitu? Misalnya ini saya pakai meta place, sebuah konsep dari neurosemantik yang untuk menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau paling mendasar, kalau saya sekarang ini, kalau pikiran itu, bagaimana saya tahu saya sedang berpikir? Bagi saya, sesimpel menyadari 6 hal. Ya, menyadari 6 hal. Kita bicara bentuk dulu ya, bentuk pikiran. Saya nggak membahas tentang pikiran itu isinya apa. Maksudnya, misalnya contoh pertama, bagaimana saya tahu saya sedang berpikir? Pertama, saya sedang membayangkan nggak di dalam pikiran saya? Misalnya apel. Oke, ada gambar apel nggak? Berarti ada visual. Ya, merepresentasikan. Di sini ada visual. Ya. Lalu kemudian ups, ada visual, ada auditori, ada kinestetik, sebenarnya ada olfaktori dan gustatori. Lalu kemudian ada language, kata-kata. Ya, saya pernah bahas ini di satu video tentang pikiran itu sendiri. Jadi ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Kinestetik itu ada olfaktori dan gustatori, artinya penciuman dan pengecapan. Lalu language, ada kata-kata dalam diri kita. Jadi pada dasarnya kalau ditanya apa isi pikiran kita, ya pertama ada gambar, mungkin ada suara, ada rasa, ya olfaktori, gustatori juga bagian dari rasa, dan juga ada kata-kata. Jadi kalau ditanya apa yang sedang kamu pikirkan, maka apakah bentuknya gambar, bentuknya suara, bentuknya rasa, atau bentuknya kata-kata gitu. Nah, tinggal visual gambarnya gambar apa? Gambar yang membuat kita happy atau gambar yang membuat kita ketakutan. Suara, suaranya itu suara yang membuat saya ya tadi senang atau suara yang membuat saya jadi tidak senang. Rasa juga sana, membuat saya nyaman atau membuat saya tidak nyaman. Kata-kata juga sama, kata-kata yang memberdayakan saya atau yang tidak memberdayakan saya. Nah, nah, kalau di sini ada itu yang paling mendasar. Lalu kemudian ya di sini ada metafis paling di atas. Di sini teman dapat lihat pada saat kita berpikir, pikiran saya ada tadi yang saya sebut fakok dan language. Lalu kemudian juga fakok dan language ini bentuknya apa? Apakah bentuknya masa lalu, bentuknya masa depan, bentuknya tentang konsep berpikir kita, tentang keyakinan kita, tentang metafor, tentang prinsip. Nah, itu banyak ya, banyak gitu. Kalau di neurosemantik kita belajar mengidentifikasi hal-hal tersebut. Hanya saya tidak akan bahas terlalu detail. Tapi di sini yang saya mau bahas adalah yang paling mendasar, apakah saya menyadari gambar yang ada di dalam kepala saya, suara yang ada di dalam kepala saya, kata-kata yang ada di dalam kepala saya, dan perasaan yang sedang saya rasakan di tubuh saya. Nah, saya menyadari hal tersebut. Karena itu adalah pikirannya saya, pikirannya kita. Dan pikiran tersebut gambarnya gambar seperti apa? Misalnya contoh kalau saya tengah malam mau ke toilet, pasti akan sering muncul gambar hantu. Untung nggak ada suara gitu. Kalau ada suara lebih mengerikan lagi. Jadi untung hanya gambar, hantu, dan perasaan. Kemudian karena ada gambar tersebut, muncul perasaan takut. Nah, beruntungnya saya, kemudian kata-katanya tidak yang menakutkan saya. Lalu kemudian saya punya kata-kata, itu cuma pikiran saya, bukanlah kenyataan. Yang membuat saya akhirnya mampu tetap tenang ke toilet dan kembali lagi tidur dengan nyenyak gitu. Nah, artinya kita pasti ada bermain. Nah, pertanyaan adalah setiap hari, sehari-hari, apakah saya punya sumber tersebut, pikiran saya,
suara di dalam kepala saya, kata-kata saya, perasaan saya itu membuat saya exciting nggak bangun pagi? Membuat saya semangat nggak? Membuat saya damai nggak? Membuat saya tenang nggak? Membuat saya happy nggak? Membuat saya eh, enjoy atau tidak? Atau pas saya mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, mampukah saya manage sumbernya saya itu untuk menenangkan diri saya, membuat saya untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi gitu. Misalnya saya menghadapi ada lakukan kesalahan gitu. Lalu kemudian mampukah saya punya menggunakan pikiran saya sebagai sumber untuk saya memaafkan atau menerima atau berpikir solusi dari sebuah kondisi yang terjadi gitu. Ya. Nah, jadi itu yang jadi kalau ditanya pikiran itu isinya apa, yang paling mendasar tadi yang saya sebutkan, saya ulangi lagi. Lalu kalau lebih detail lagi, ya masih banyak yang seperti ditampilkan di sini gitu. Oke, saya akan lanjutkan. Kecuali sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau ada yang berpendapat? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lebih dahulu ya. Nah, jadi di sinilah yang mau saya tekankan, poinnya yang saya bahas dari tadi adalah pikiran adalah fondasi dari segala hal yang kita lakukan. Bahkan kualitas pikiran kita menentukan kualitas hidupnya kita. Tinggal sekarang pertanyaan adalah kualitas pikiran kita ini seperti tadi, visual, auditory, kinestetik, dan language-nya ini kualitas yang istilahnya kualitas grade bagus atau kualitas yang grade-nya grade rendah gitu, yang kemudian membuat saya menjadi sumber penderitaan saya atau menjadi sumber kebahagiaan saya. Nah, eh, bagaimana saya dapat mengatakan hal tersebut? Misalnya contoh gitu. Ada nggak orang yang kita udah puji, tapi dia juga nggak happy gitu. Dia malah jadi menderita karena pujiannya kita. Ada orang yang nggak dipuji, ya dia tetap happy aja, dipuji ataupun tidak dipuji. Nah, maka pertanyaan kalau kayak gitu kan berarti tergantung kualitas pikirannya dia gitu. Ada yang dipuji atau apa, kualitas pikirannya dia yang ya kita nggak tahu seperti apa, malah membuat dia jadi tidak happy gitu. Oke, Budala silakan Budala. Oh iya, ke Yudi, maaf. Mau tanya, kalau pikiran ini maksudnya kata benda atau kata kerja ya? Maksud yang dimaksud Ko Yudi itu kualitas berpikir atau kualitas pikiran? Oh, pikiran itu kata benda ya? Ya, kalau ditanya pikiran itu adalah kata benda, saya dapat menaruhnya sebagai sebuah benda, walaupun dia nggak statis ya sebenarnya. Artinya pikiran itu kan terus bergerak gitu. Artinya kita berpikir, ada kita berpikir terhadap apa gitu. Tentu pas saat kita berpikir, ada yang kita pikirin. Nah, apa yang kita pikirin? Gambar yang muncul di dalam kepala kita, suara yang muncul dalam kepala kita, kata-kata yang kita pergunakan, ada yang kita mainkan di dalam kepala kita gitu. Terus itu proses berpikir ya? Ya, lalu kemudian ada Atau proses yang kita lakukan terhadap pikiran tersebut. jadi maksudnya, oh maksudnya tuh maksudnya jadi pikiran itu kata benda. Bendanya itu adalah objek dari yang kita pikirkan gitu ya? Ya, Gitu maksud Ko Yudi. ya. Jadi apa? Saya kita lagi mikirin apel Mhm. Nah, apel itu kan bentuknya visual, ada gambar visual. apel. Nah, itu kan Nah, visual itu yang disebut dengan kata kata bendanya ya. ya, yang kalau saya mau pakai ke sana ya, apakah mau dikategorikan sebagai kata benda? Karena kan sebenarnya apakah benda kan nggak juga, nggak dapat ditaruh keluar gitu. Kalau kata benda itu kan sesuatu yang benar-benar kita dapat keluarkan dan taruh di atas meja kan. Nah, makanya saya tanya ini karena kalau pikiran itu kan sebenarnya kata benda kalau menurut saya nih. Maksudnya yang di sini maksud saya di sini pikiran atau kualitas berpikir gitu. Berpikirnya itu kan proses. Ya, termasuk kualitas berpikir yang akan menghasilkan kualitas yang akan menjadi satu bentuk di dalam kepala kita, Bu. Hmm. Ya, termasuk kualitas berpikir. Ya, thank you, Bu Del.
Ya, sama-sama. Oke, oke. Ya, jadi ya tadi eh, nah, salah satu yang menurut saya ini quote yang saya sukai juga adalah the best thinking is rethinking gitu. Nah, ini tadi proses thinking, tinggal proses berpikir ya. Jadi cara berpikir yang tepat itu adalah memikirkan ulang pikiran kita karena seringkali kita punya pikiran hasilnya itu sudah hasil dari pengalaman kita sebelumnya gitu. Sehingga dia udah jadi satu bentuk pikiran, ya, jadi satu bentuk pikiran kita yang tentunya kita perlu untuk memikirkan ulang pikiran kita. Oke. Nah, lalu kemudian eh, sebenarnya kenapa penting gitu kita menyadari pikiran kita adalah sumber gitu. Karena kalau kita menyadari bahwa pikiran kita adalah sumber, maka sebenarnya menjadi lebih mudah, saya pakai kata lebih mudah, kalau nggak mau pakai kata sangat mudah, menjadi lebih mudah untuk kita hidup yang lebih memberdayakan, hidup yang lebih bahagia, pada saat kita menyadari bahwa pikiran kita adalah sumber. Sehingga kita tahu mau cari kemana. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau berdaya, kalau kita mau percaya diri, kalau kita mau apa gitu. Kita tahu kita perlu cari kemana gitu. Ya, kita perlu cari ke pikiran kita gitu. Ya. Karena kalau kita mampu apa, kepikiran kita atau kemudian kita melatih ya kita kemudian kita melatih pikiran kita sehingga ya dia akan menjadi sumber. Jadi kalau kita menyadari dan kita mengoptimalkannya, memberdayakannya, maka ya kalau kita mau bahagia, kita mau apa itu sudah menjadi lebih mudah. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana caranya seorang praktisi neurosemantik memberdayakannya. Nah, di sini saya pakai kata meaning performance. Nah, ini buat teman-teman kalau kita di neurosemantik, jadi ada neuro dan ada semantik. Jadi kalau di meaning ini kita sebutnya adalah semantik. Kalau performance di sini adalah neuro. Jadi artinya makna yang kita artinya kita membuat makna. Jadi kalau misalnya teman-teman em, melihat sesuatu enak nggak enak, suka nggak suka itu adalah hasil makna, pemaknaan kita terhadap sebuah kondisi dan otomatis pemaknaan kita akan mempengaruhi kita punya perilaku. Nah, jadi kalau tadi misalnya, jadi thinking proses berpikir kita adalah bagaimana kita memaknai sesuatu, ya bagaimana kita memaknai sesuatu sehingga itu menjadi pikiran kita tentang sesuatu yang akan mempengaruhi bagaimana saya bertindak. Misalnya pada saat saya berkomunikasi, bagaimana saya mengartikan sebuah respon, yaitu otomatis akan mempengaruhi bagaimana saya bertindak terhadap kondisi tersebut. Nah, kalau ditanya bagaimana cara praktisi neurosemantik memberdayakannya, itu ada 4 tugas. Jadi kalau ditanya seorang neurosemantisis, praktisi neurosemantik kerjanya apa sih gitu? Nah, sebenarnya ada 4 tugas besar seorang neurosemantis. Seorang neurosemantisis. Jadi kalau praktisi neurosemantik kita sebutnya neurosemantisis. Yang pertama adalah tugas kita adalah create meaning. Di dalam benak kita, kita create meaning yang menginspirasi, create meaning yang kuat, ya, yang hebat, yang membuat kita semangat. Jadi misalnya sesimpel makan, gitu. Tapi yang menyehatkan kita juga gitu. Jadi misalnya kita create sebuah meaning kerja, gitu. Kalau kita mampu create sebuah meaning bahwa pekerjaan ini, kita ngambil contoh nyapu gitu. Bahwa nyapu ini adalah meaningnya bukan sekedar nyapu, tapi meaning membersihkan atau menyapu ini adalah sebuah kondisi yang menciptakan sebuah kondisi yang sehat, sebuah kondisi yang dapat membuat orang bahagia. Itu kan saya meng-create meaning terhadap sebuah situasi gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan cara berpikir kita untuk membuat sebuah meaning
yang menginspirasi kita, yang membuat kita sehat, yang membuat kita jadi semangat gitu. Nah, kita pergunakan. Jadi seorang neuroscientist ya dia menggunakan pikiran dia untuk create meaning, bangun tidur gitu. Bangun tidur tuh kerja, kerja itu maknanya apa gitu. Saya makan, makan tuh maknanya apa? Nggak sekedar makan gitu, tapi makan yang kemudian membuat saya jadi exciting, nah, membuat saya jadi semangat, membuat saya jadi melakukannya dengan exciting. Nah, tentu di satu sisi ada paradoksnya. Ini yang kemudian juga kalau nggak waspada, manusia meng-create sebuah meaning yang melebihi batas, yang menciptakan jadi kecanduan. Misalnya orang, kenapa dia makan coklat berlebihan? Awalnya mungkin enak, itu membuat dia tenang, tapi lama-lama itu jadinya apa ya, sebuah meaning yang membuat dia, oh kalau stres, obat stres itu adalah coklat gitu. Jadi kalau dia hadapi stres untuk mengusir ketidaknyamanannya, dia makan coklat. Nah, jadi ini maka yang nomor dua adalah kita perlu belajar untuk menghilangkan atau menangguhkan makna yang kemudian melemahkan atau tidak menyehatkan diri kita. Nah, jadi tugas neurosemantik pertama adalah create meaning, lalu kemudian menyadari meaningnya, dan create ulang sebuah meaning yang apa atau membuang ini meaning yang sudah tidak memberdayakan, lalu create sebuah meaning yang memberdayakan dirinya gitu. Sehingga dia mampu mengaktualkan sebuah makna menjadi performance. Nah, jadi yang ketiga adalah neurosemantis itu ngapain? Jadi artinya bagaimana apa yang di dalam benak saya itu diwujudkan. Apa yang perlu saya lakukan? Em, saya punya satu pemikiran ini bagaimana dia menjadi sebuah tindakan. Bagaimana dia menjadi sebuah menjadi sebuah resource, sumber untuk saya melakukan sesuatu gitu. Lalu kemudian yang keempat juga yang menghilangkan program atau kebiasaan lama. Kita tahu dengan hal ini bahwa makna yang mengcreate sebuah kebiasaan, maka untuk mengubah sebuah kebiasaan saya perlu mengubah makna gitu. So, jadi kalau ditanya bagaimana cara praktisi neurosemantik memberdayakan sumbernya gitu, memberdayakan kita punya pikiran. Yaitu adalah bagaimana saya menggunakan pikiran saya, kemampuan berpikir saya untuk mengcreate sebuah pikiran atau sebuah makna yang menginspirasi saya, lalu kemudian menggunakan kemampuan berpikir saya untuk menghilangkan atau menangguhkan makna-makna yang melemahkan saya dan berpikir bagaimana saya mewujudkan pikiran saya. Ada orang yang mengatakan bahwa jangan kebanyakan berpikir, lakukan sesuatu dong. Tapi pertanyaan adalah tindakan tuh dasarnya dari mana gitu. Tentu dari pikiran yang terjadi adalah kualitas berpikir dia tidak sampai ke tindakan. Dia hanya berpikir-berpikir tapi tidak berpikiran bagaimana mewujudkan tindakan tersebut. Berarti masih ada kualitas berpikir yang masih kurang gitu. Oke, kalau jadi bagaimana kita memberdayakannya empat hal ini. Jadi kalau teman-teman cari berkenalan dengan neurosemanticis, pasti mereka tanya, oke, bagaimana kamu memaknai situasi ini? Apakah makna ini memberdayakan kamu atau tidak gitu. Lalu kemudian apa yang perlu dilakukan supaya makna ini dapat menjadi tindakan? Karena kalau tidak, itu akan hanya jadi mimpi gitu di siang bolong. Lalu kemudian kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak tidak relevan lagi, tidak misalnya saat ini dia punya kebiasaan, let's say eh, merokok gitu ya, atau dia punya kebiasaan marah-marah, sedangkan dia saat ini perlu berelasi dengan banyak orang, tentu dia perlu menghilangkan kebiasaan lama tersebut atau program tersebut. Nah, jadi untuk mampu ke sana ya berarti dia perlu ubah apa? Dia perlu ubah ya, cara berpikirnya dia perlu ubah pikirannya dia tentang sebuah situasi gitu. Nah, jadi inilah yang kita lakukan sebagai seorang neuroscientist untuk memberdayakan sumbernya kita itu pikirannya kita. Nah, bag- lalu bagaimana caranya kita mengakses makna kita, mengakses pikiran kita supaya kita mampu create dan juga mewujudkan makna. Kita mampu meng-create makna yang memberdayakan dan mewujudkan makna tersebut gitu. Yang pertama ya ini paling mendasar kita belajar mengakses. Nah, mengakses artinya mengakses pikiran kita gitu. Jadi di dalam pikiran kita kan ada sebenarnya banyak informasi ya.
Tapi juga nggak hanya sekedar akses yang ada di dalam kepala, kita juga belajar mengakses informasi yang ada di luar yang akan membantu kita untuk punya cara berpikir yang tepat gitu. Nah, ini yang membuat jadi satu pemikiran saya ya. Misalnya kemarin kita belajar sama-sama sebagai seorang meta coach gitu. Lalu kemudian apa yang membuat satu coach kepikiran untuk bertanya hal sesuatu, sedangkan coach yang lain tidak kepikiran bertanya gitu. Apakah yang tidak mampu bertanya lebih bodoh daripada yang mampu bertanya? Yang menurut saya sebenarnya bukan itu. Tapi yang tidak mampu bertanya, dia tidak punya akses di dalam benak dia, dia tidak punya, kalau tadi ada memori atau background knowledge-nya, dia tidak ada gitu, sehingga dia tidak dapat mengaksesnya. Maka di sini jam terbang menjadi sangat penting. Ya, dengan adanya jam terbang akan menambah cukup banyak resource di dalam kepala untuk dapat kita akses. Kalau tidak, ya berarti kita perlu banyak pengalaman gitu. Ya, jadi kita perlu akses, lalu kemudian ya kita perlu aplikasikan. Artinya kita perlu wujudkan jadi ketubuh, bagaimana kita menggerakkannya, kita melakukannya. Ya, jadi misalnya kalau saya punya satu pemikiran, oke, saya yang percaya diri, oke, itu kalau saya yang percaya diri, cara saya bersikap, cara saya berdiri, cara saya itu seperti apa gitu. Bagaimana saya mengaplikasikan ke tubuh saya. Lalu ya tentu saya memperkuat ya, mengamplify, memperkuat sehingga saya ya makin, jadi artinya sumber tersebut makin mem- mensupport saya menjadi memperkuat lah ya, memperkuat. Nah, lalu tentu juga kita perlu cek gitu. Apakah pikiran saya, cara berpikir saya saat ini cocok nggak sih di situasi ini? Dan kemudian menganalisa. Oke, kalau tidak cocok, maka ada yang saya perlukan lagi nggak? Kalau cocok, mungkin ada yang perlu saya tambahkan lagi nggak? Jadi kita menganalisa cara apa cara berpikir kita gitu. Sehingga kita akan terus mereflektifkan, mencari hal, mengakses sehingga kita punya sumber untuk dapat kita akses di lain waktu nanti. Oke, so oke, saya akan stop dulu sampai di sini buat teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ada kok Yudi. Oke, silakan. Habis itu Pak Syarif ya. Oke, silakan Rudi. Ya tadi kok Yudi ada bilang kalau kualitas pikiran saya menentukan kualitas hidup saya. Apakah nanti kita tidak sibuk jadi positive thinking dan cenderung mengakibatkan untuk mengabaikan realitas yang nanti akan terjadi? Itu Hmm. pertanyaan saya yang pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, tadi kan dibilang kalau misalkan orang neurosemantik cenderung untuk berpikir itu sorry tadi Koyudi sempat ada sebuah quote yang kata Koyudi bagus di mana dibilang cara berpikir yang tepat adalah memikirkan ulang pikiran kita. Benar ya kok ya. Ya. Jadi saya mau tanya bagaimana seorang neurosemantik bisa membuatnya sejalan dengan meditasi, di mana meditasi adalah kalau bisa tidak perlu memikirkan apa-apa atau berkesadaran. Nah, bagaimana caranya supaya sejalan? Dan pertanyaan ketiga, Wah. Hmm. bagaimana analisa pikiran atau cara berpikir yang benar? Di mana kita sadar, oh cara berpikir saya ini benar loh. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Oke, mulai saya masih ingat ya pertanyaan nanti tolong ditanyakan kembali. Saya jawab dulu yang pertama. Eh, Oke, terkait dengan kualitas berpikir, apakah nanti terjebak di dalam berpikir positif apa berpikir Positive positif? thinking, terlalu positive thinking, toxic positivity. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi artinya kualitas berpikir atau kualitas berpikir saya itu menentukan kualitas diri saya. Eh, saya juga nggak tahu toxic positivity itu seperti, artinya mungkin lebih tepatnya adalah sebenarnya itu bukan toxic positivity. Tapi kalau memang itu sedang menipu diri, ya itu menipu diri, itu bukan kualitas berpikir yang baik. Jadi itu bukan toxic positivity. Maksudnya, let's say contoh gitu, saya sedang kesel, terus saya bilang,
oh saya baik-baik aja, atau eh, ya itu menurut saya itu sedang menipu diri, itu bukan toxic positivity gitu. Atau ya saya nggak tahu contoh toxic positivity itu apa gitu. Eh, Contohnya, oh kita lagi ada masalah nih pekerjaan kita, misalkan di dunia bisnis. Terus kita bilang, oh nggak aman kok, Ya itu bagi saya semuanya aman. Gitu. itu menipu diri, bukan toxic positivity. Itu kan menipu diri. Berarti itu bukan kualitas berpikir yang tepat. Cara menentukan, tadi kembali ke pertanyaan ketiga berarti ya, kok ya. Cara mengetahui, oh ini pikiran saya nggak benar nih. Pikiran saya benar harusnya seperti ini. Hmm. Paling gampang, paling gampang pertama cek ke perasaan. Membuat Anda gelisah nggak? Membuat Anda Mhm. merasa tidak tenang nggak? Kalau iya, menurut saya ada kecenderungan, saya nggak mengatakan pasti, ada kecenderungan cara berpikir yang sedang tidak tepat. Oke. Jadi pikiran kita rasakan kan. Nah, salah satunya ya kita rasakan di tubuh kita. Ada yang misalnya saya sedang kesel, saya mengucapkan, saya mengizinkan diri saya untuk mengalami pengalaman ini. Justru men-generate sebuah perasaan yang tenang, karena saya tahu saya sedang sebuah pengalaman. Jadi salah satu yang kita dapat mengecek apakah pikiran saya sedang sesuatu yang hmm, tepat atau tidak ya melalui perasaannya kita. Mhm. Oke, tadi nomor dua Pak. Ya. Bagaimana seorang neurosemantik bisa membuat sebuah hal yang mungkin kontradiktif, mungkin ya, yang satu berkesadaran, yang satu tidak berkesadaran seperti itu. Oh, tadi Bagaimana soal kita bisa meditasi ya. meditasi, ya benar. Ya, meditasi kan bukan berarti tidak berpikir. Kebetulan eh, saya juga eh, praktek meditasi. Jadi meditasi itu kan bukan berarti tidak mikir apa-apa. Meditasi itu kan juga kita dapat melakukan meditasi, menganalisa gitu, menganalisa pikiran kita. Bukan berarti kita eh, mem- tidak berpikir apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya neurosemantik ke meditasi, saya berusaha, maksudnya kalau mau dilihat ada kesinambungannya ada, tapi eh, gini, pas kita bicara pikiran tentu kita perlu menyadari pikiran kita gitu. Nah, pas kita menyadari pikiran kita, proses menyadari pikiran, kita mereflektifkan pikiran, kita memikirkan ulang pikiran kita, ya sebenarnya itu adalah kalau kita di neurosemantik kita sebutnya proses metastating, proses kita mereflektifkan pikiran kita. Kalau orang meditasi ya dia akan mengatakan itu sedang meditasi. Jadi menurut saya itu lebih ke artinya masing-masing punya cara menjelaskan sesuatu gitu. Oke, Oke, menjawab. terima kasih Pak Yudi. Thank you. Tadi Pak Syarif ada sempat raise hand. Makasih Coach Yudi, waktunya Coach Yudi. Ya, makasih juga Pak Syarif. Eh, Tadi kan dari awal kita kan tadi bicara mengenai event, kemudian respon doing yang kita lakukan terhadap having yang kita miliki, kan begitu Pak Yudi? Ya, Ya. Nah, bagi orang-orang yang belum memahami neurosemantik secara detail atau secara baik gitu loh ya. Ini kan ada time lag, Pak Yudi. Ada hmm. delay antara Hmm. respon yang akan kita berikan dengan having yang kita punya gitu loh. Hmm. Nah, kira-kira itu normalnya berapa sih, Coach Yudi? Berapa berapa ada nggak penelitian ataupun kajian mengenai delay atau time lag antara respon dengan apa respon dengan event itu? Nah, kita masih menggunakan yang namanya resources kita tadi gitu. Hmm. Maksudnya Pak Syarif artinya kalau Kan pertanyaan Pak ada Syarif, time lag gitu hmm. antara respon dengan activity ya, respon yang kita ini kan kita berikan terhadap sebuah event gitu. Karena kita masih menggunakan resources tadi. Misalnya ya the way of thinking tadi, the way of feeling kita gitu. Sementara kita kan belum merespon gitu. Hmm. Ya, eh, Dan ada time lag gitu. hmm. Ada Ada jeda, ada ada jeda, delay, jeda ada waktu jeda ya. gitu. Hmm. Iya. Nah, Ya. bagaimana dengan orang-orang yang ya maaf ini belum
belum paham secara ini detail mengenai neurosemantik gitu, Kak Hmm. Yudi. Orang awam. Nah, katakanlah seperti contoh gitu ya. Orang ditanya wartawan gitu kan. Wartawan itu kan pertanyaannya kan jawab pertanyaan pertama itu dia sudah mikirkan pertanyaan yang ketiga gitu kan. Hmm. Dia udah lompat ke pertanyaan ketiga. Sementara kita sebagai sumber, nah kita tahu kita menggunakan resources yang kita gunakan itu bagaimana? Kan ada delay, Kak Yudi. Bagaimana Hmm. itu bisa dijelaskan Kak Ciut? Makasih. Oke. Sorry, saya berusaha paham dulu ya Pak Syarif. Artinya Iya, bagaimana saya sebagai praktisi neurosemantik iya, apakah meng-create jeda atau iya. Ada jeda antara kita gunakan resources kita dengan ya respon yang kita berikan. ya memang seperti itu Pak. Ada jeda. Tinggal Jeda. ya nggak pasti ada jeda. Kalau Bapak tanya soal kajian atau apa, berapa lama jeda atau apa, saya nggak punya informasi itu. Tapi thank you men-trigger pertanyaan tersebut. Eh, Lalu kalau misalnya ya justru jeda itu menurut saya sesuatu yang bagus ya. Ada Iya, jeda, Pak Syarif. Artinya ada jeda itu justru membuat kita punya ruang untuk berpikir respon betul. terbaik di situasi tersebut. Iya. Yang Nah, terjadi justru banyak yang tidak meng-create ruang jeda itu. Sehingga dia tidak memanfaatkan ya sumber berpikirnya itu, apa kemampuan berpikirnya itu untuk menghasilkan respon yang lebih tepat. betul. Ya. Jadi misalnya tadi contoh ada wartawan bertanya, misalnya saya sebagai sumber yang ditanya gitu. Lalu Iya, betul. kemudian begitu dikasih pertanyaan, mungkin pertanyaannya seperti memojokkan saya. Lalu kemudian membuat saya merasa nggak nyaman. Lalu saya tidak mampu mengkreat sebuah waktu jeda untuk membuat saya berpikir, saya perlu respon atau saya perlu diam gitu. Yang akhirnya adalah saya kebawa perasaan dan saya bereaksi dengan jawaban-jawaban yang malah membuat saya makin terpojokkan gitu. Iya gitu Kak Judi. Yang ada di dalam pikiran saya seperti itu. Adanya jeda atau time lag antara kita menggunakan resources dengan respon yang kita berikan terhadap sebuah event gitu. Makasih Kak Jud. Ya, thank you. Ya, jeda itu sebenarnya sebuah hal yang menurut saya baik ya. Kita punya jeda gitu. Kecuali mungkin kalau Dokter Dale kan apa praktek ya. Kalau misalnya kadang-kadang di situasi yang apa operasi ya Dokter Dale ya, operasi yang dimana perlu cepat. Tapi itu juga sebenarnya eh, ada jeda juga gitu. Tetap ada jeda gitu. Ada momen untuk berpikir gitu. Tinggal kemampuan kita untuk kebiasaan kita dalam melatih kemampuan kita berpikir. Benar Dokter Dale? Itu itu kayaknya kalau punya meta program reaktif gitu apa sih langsung responnya responnya tuh bergantung pada situasi luar gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya lawannya reaktif tuh apa ya, Ko Yudi ya? eh, Reaktif sama apa aktif dan reflektif. Nah, kalau apa meta programnya reflektif, mungkin situasi luar bagaimanapun juga dia mungkin akan lebih tenang, lebih bisa berrespon secara positif. Gimana meta program ya, Hmm, kalau menurut saya. ya, ya metaprogram. Oke, ada lagi. Pak Tan mungkin ada mau berpendapat, Pak Tan? Pak Yudi, saya orang awam dalam hal ini ya. Jadi tidak begitu bisa kasih respon, tapi tadi mengenai time lag itu, kalau saya ditanya sama peserta saya, eh, durasinya itu berapa lama tergantung saya paham nggak itu pertanyaannya itu. Kalau saya paham, tentu lebih cepat saya jawab. Kalau saya tidak begitu paham, tentu saya butuh waktu untuk berpikir. Hmm, Itu time lag yang tadi disampaikan oleh seorang Bapak tadi. Bagi saya pribadi, Pak. Ya, jadi itu. Tapi ada masalah saya itu adalah kita itu untuk menjawab sebuah pertanyaan, kita tuh mempunyai satu asumsi bahwa
kita sebelum mendengarkan semua pertanyaan, kita anggap sudah bisa kita jawab. Hmm. Jadi di awal pertanyaan itu kita, oh ini saya bisa jawab. Saya jawab padahal saya belum mendengarkan semua pertanyaan dia. Nah, ini masalah di communication. Ya, tadi kalau Bapak itu tanya, kalau wartawan tanya gimana. Nah, kebetulan pertanyaannya itu gampang ya, saya langsung time Oh. lag-nya itu sangat pendek. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya sesuatu yang sulit ya saya butuh agak lama gitu untuk pikir dulu gitu. Itu tadi saya perhatikan dan saya juga dapat ya bagus ya informationnya ya. Tadi juga ada masalah apakah pikiran itu adalah eh, apa itu kata benda ya. Nah, itu bagi saya itu memang kata benda sih. Bukan bukan objeknya yang kita kita bahas, tapi memang pikiran itu sendiri adalah kita punya kata benda. Tapi ini Pak Yudi, sorry ya, saya Ya. bidang ini saya nggak di neurosemantik, jadi saya jawab itu sebagai trainer saja ya. Jadi Hmm. mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya ucapkan tadi. Ya. Terima kasih Pak. Dan juga Nan. Oke. Ya, jadi eh so ada lagi yang mau mungkin. Jadi ya, maksudnya ada lagi yang mau bertanya atau apa? Hmm. Kalau tidak ada Eh, ya, jadi artinya kalau kita ya silakan. Ko Yudi tadi kan apa sih kualitas berpikir ya Mhm. menentukan hidup gitu ya. Oke, ya kualitas hidup Eh, kita. nah, jadi kalau di kesehatan itu apa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi eh, bentuk nyata yang berupa pikiran. Kalau Hmm. misalnya kalau misalnya kita berpikir jelek, buruk, ya badan kita akan jadi buruk Ya, atau menjadi maksudnya terpengaruh vibe-nya ya, terpengaruh energinya gitu. Dan bukan hanya terpengaruh energinya, tapi si pikiran itu menjadi satu kenyataan di ya, dalam tubuh gitu. Itu yang disebut dengan penyakit. Itu mempengaruhi keseimbangan dari kerja-kerja organ. ya, Itu sih. ya. Ya, terima kasih. Thank you. Ya, itu salah satu contoh bagaimana pikiran juga menjadi sumber kesehatan dan bahkan juga sumber penyakitnya kita gitu. Jadi ada orang yang apa ya kalau pikirannya banyak dengan hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satunya contoh asam lambung gitu kan sering dikatakan asam lambung itu ya sebenarnya penyakit dari pikiran gitu bukan penyakit secara tubuh gitu tapi karena pikirannya sedang banyak kecemasan banyak kekhawatiran ya larinya jadi ke asam lambung ya jadi banyak hal pikiran kita itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. Oke ada lagi yang mau oke Izin coach. ya Pak Roy apa kabar. Ya, baik, puji syukur coach. Kalau yang terakhir dibahas ini asam lambung, coach ada best practice Hmm. singkat mungkin bagi yang kena lagi, padahal sudah punya pengetahuan dasar apa neurosemantik. Kira-kira apa yang perlu dilakukan coach? Maksudnya Ini kena ini asam untuk lambung teman ya. sih. Benar, ada kan yang dia sudah agak belajar relaksasi, dia belajar mengendalikan pikiran tapi masih kena juga gitu sih. Apa yang perlu ada ada best practice apa yang bisa di ini dengan aplikasi ilmu NS itu. Makasih coach. Oke. Salah satunya ya cari meta coach. Kebetulan di sini ada Bu Del, meta coach yang fokus kepada kesehatan. Akan dibantu di-identified sebenarnya ada pikiran apa. Karena kan pikiran tuh tadi ya ada bicara belief, belief tuh banyak sekali. Mungkin metafor, mungkin konsep berpikir, mungkin identity. Yang kita perlu identify dulu gitu. Yang bahasa saya adalah yang kadang seringkali itu sudah menjadi sudah sangat halus
Sehingga tuh udah jadi meta programnya kita, yang kemudian udah otomatis aja. Nah, yang yang walaupun misalnya ada praktisi NLP sudah praktisi neurosemantik gitu ya, sudah punya fondasi. Tapi karena dia tidak mampu mengenali blind spotnya sendiri, ya di sini memang butuh, ya menurut saya di sini memang akhirnya butuh kita selalu butuh bantuan orang lain untuk membantu kita mengidentifikasi. Nah, meta coach ya kebetulan kami di sini di neurosemantik ada meta coach yang menurut saya cukup capable untuk membantu teman-teman dalam mengidentifikasi eh, kualitas pikirannya Anda, lalu kemudian ya, 4 hal tadi, nomor 2, bagaimana membantu Anda untuk mengeliminasi makna-makna yang tidak memberdayakan, lalu kemudian ke yang nomor 1, bagaimana create meaning yang lebih memberdayakan Anda, sehingga akan menghasilkan sebuah kondisi tubuh yang sehat, dan seterusnya. Jadi, kalau singkatnya Pak Roy, cari meta coach. Di sini ada Bu Dele, ada siapa lagi? Tadi saya lihat ada Bu Wiwi, ada Pak Cipto. Tadi yang kebetulan kelihatan nama saya. Ini saya belum kelihatan lagi teman-teman yang lainnya karena ketutup Terima kamera. kasih, Coach Yudi. Ya, Airi, dari pengalaman kemarin saya di Bali, menurut saya makin penting ada kondisi tertentu yang memang mampu dilihat oleh beberapa coach yang memang expert di bidangnya. Sehingga dia akan mampu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan membantu kita identify pikiran tertentu yang menghambat kita. Gitu. Oke, lalu kemudian ada Bu Dona, pikiran dan perasaan berperan saling melengkapi ya. Jadi supaya tahu pikiran kita sudah benar, cek ke perasaan begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi kalau bagi saya sebenarnya perasaan itu adalah yang paling terasa gitu. Jadi perasaan itu wujud dari ya, sebuah pengalaman dari pikiran kita gitu. Jadi misalnya saya ya kalau saya berpikir tentang sesuatu yang gambar yang menakutkan, maka otomatis saya akan merasa menakutkan. Saya akan merasakan takut. Saya mikir sesuatu yang menyenangkan, maka saya akan merasa menyenangkan. Jadi ini saling mempengaruhi. Atau dimulai dari perasaan dulu, karena udah kebiasaan, tiba-tiba ada perasaan. Misalnya kadang-kadang sering kan, tiba-tiba ada perasaan nggak enak. Wah langsung mulai pikirannya makin aneh-aneh. Nanti ada apa, ada itu gitu. Akhirnya membuat perasaan makin hmm, nggak enak gitu. Akhirnya saling mempengaruhi. Jadi ya supaya tahu kita punya pikiran sudah oke atau tidak, ya benar kita cek ke perasaan kita. Oke, jadi ini cuma sedikit informasi ya. Jadi kalau kita punya 3 pola pikir yang tentu kita perlu cek. Salah satunya adalah apakah kita punya pikiran sering menyalahkan orang lain, sering berpikirnya itu adalah hitam putih. Hitam putih itu ini benar atau salah, jadi nggak ada daerah abu-abunya, atau yang terlalu menuntut harus begini, harus begitu, maka itu juga dapat menjadi eh, sumber dari kondisi kita tidak bahagia. Nah, menurut saya sumber berpikir yang akan membantu kita untuk lebih baik itu adalah ya kalau kita punya pikiran yang membuat kita mengambil tanggung jawab, ya kita mampu melihat di antaranya ada nggak gitu, ada pilihan nggak, atau ya tentatif gitu. Kita tidak membuatnya jadi selamanya gitu. Jadi kita oh ini sesuatu yang eh, di saat ini aja, bukan untuk keseluruhan. Ya ada opsi yang lain nggak, ada pilihan yang lain nggak, jadi nggak hanya sekadar akan seakan-akan hanya harus makan nasi tidak ada yang lain gitu, jadi kita buka pilihan. Oke, nah izin kalau teman-teman mau belajar lebih bagaimana menggunakan pikiran Anda untuk membantu Anda punya kehidupan, untuk mensupport Anda untuk lebih bahagia atau lebih baik, nanti di bulan ini, di bulan Mei, saya akan memfasilitasi sebuah kelas. Judulnya Assessing Personal Genius di tanggal 22 sampai 24 Mei, Jumat Sabtu Minggu. Ya, di sini kita akan belajar 14, menurut saya 14 cara berpikir. Ya, 14 bagaimana mengolah pikiran kita sehingga akan membantu kita sehingga kita akan menggunakan pikiran kita menjadi sebagai sumber dalam mengambil tanggung jawab, dalam menghadapi eh, menghadapi eh, excuse dalam mencapai tujuan kita banyak hal gitu. Kita akan membahas 14 cara berpikir.
Oke. Hmm, oke, ini ada, saya stop share dulu ya. Oke, jadi ada pertanyaan, apa penyebab kognitif dissonance sudah kuat sekali pikiran dan perasaan, tapi tinggal aku sulit diarahkan ke situ? Oke, izin saya belum terlalu paham tentang kognitif dissonance. Tapi kalau misalnya kita punya pikiran dan perasaan, tapi kita belum mampu mengarahkan perilaku kita sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Nah, eh, sesimpel kita, misalnya contoh, saya sudah punya sebuah motivasi yang kuat untuk olahraga nih. Saya nggak tahu ini contoh yang tepat atau tidak ya. Tapi misalnya contohnya saya punya sebuah pikiran yang kuat untuk mau olahraga. Saya sudah tekadkan nih. Tapi besoknya masih belum lakukan. Nah, di sini sebenarnya yang kita perlu cek lagi adalah yang tadi saya bilang, kalau teman-teman perhatikan di, kalau tadi di, nah di sini di metaplace kita itu, pikiran kita ini eh, cukup banyak hal-hal detail. Saya lebih ke, saya nggak mau bilang kompleks ya. Sebenarnya banyak hal-hal detail yang kita perlu perhatikan gitu. Misalnya gitu, saya mikirin besoknya adalah, oh bangun pagi, bangun saya punya satu gambaran yang kuat tentang bangun pagi gini-gini. Tapi do I believe that? No. Apa yang saya yakini tentang olahraga? Apa yang saya yakini tentang bangun pagi? Gitu? Atau apa value dari exercise? Apa value, apa hal penting dari hal tersebut? Atau saya punya identitas, saya ternyata saya punya identitas, saya orangnya, saya orang siang, saya bukan orang pagi. Lalu kemudian saya mengizinkan diri saya untuk bangun pagi nggak, untuk merasa ngantuk nggak, untuk merasa ini nggak. Jadi banyak hal yang perlu dievaluasi, gitu. Banyak hal detail yang dapat kita cek di pikiran kita, yang kadang-kadang kita hanya pakai satu visual aja, kita memvisualisasi, gitu. Jadi setelah saya visualisasi, saya merasakan oke, tapi kan itu di saat ini, gitu. Nah, pada saat kondisinya, misalnya kondisinya adalah saya besok pagi waker bunyi jam berapa, itu kan situasinya berbeda. Situasinya saya di atas ranjang, saya sedang di atas ranjang, saya kondisinya saya baru bangun tidur, masih ada state ngantuknya, state malasnya masih ada, lalu kemudian suasananya gelap. Nah, itu kan situasi yang berbeda. Nah, pada saat itu yang terakses di pikiran saya, sumber pikiran yang saya pakai itu apa gitu. Nah, jadi itu yang kita perlu analisa lagi untuk nantinya kita menemukan kenapa atau apa pikiran atau eh, apa yang membuat saya belum melakukannya. Nah, apa yang membuat saya belum mewujudkannya gitu. Apakah mungkin masih ada pengaruh dari masa lalu juga? Nah, jadi itu sesuatu yang masih perlu dianalisa gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Tapi terkait dengan kognitif resonance saya tidak cukup familiar. Jadi saya tidak dapat bahas dari sana. Ya. Jadi eh, ya, saya share kemarin juga pas kita di Meta Coach ya, maksudnya it's like a wake up call ya bagi saya gitu. Dan membuat saya makin exciting as a being a meta coach gitu. Karena kita makin melihat, misalnya contoh yang Ibu Pak Pak Endra ya, maaf. Pak Endra gitu ya, eh, yang katakan bahwa dia mau ini tapi tidak punya perilaku yang ke sana gitu. Maka kita cek layering thinkingnya gimana, dan di situ kita akan ketemu ada belief tertentu, atau dia tidak giving permission, atau ada aturan main yang dia pergunakan yang tidak tepat, Mis- yang sehingga membuat dia tidak mampu melakukan apa yang perlu dia lakukan gitu, untuk mewujudkan yang dia mau. Seperti itu. So, poin dari sesi malam hari ini ya sebenarnya saya mau mengatakan bahwa kita sudah punya sumber daya yang sangat cukup untuk
kita pergunakan untuk hidup yang cukup juga. Saya juga nggak mau pakai kata hidup yang apa ya, sukses gitu, tapi yang sehat gitu. Ya, saya nggak mau kita oke, saya mau uang banyak sebanyak-banyaknya gitu. Ya mampu nggak mampu, tapi ecological nggak gitu. Jadi pada dasarnya kita sudah punya sumber daya yang sangat cukup untuk kita, untuk membuat kita hidup bahagia, hidup sukses, berelasi dengan baik, dan itu ada di dalam diri kita, yaitu adalah pikiran kita. Nah, tinggal kita latih kualitas berpikir kita sehingga dia benar-benar dapat jadi sumber yang membawa kebahagiaan bagi kita, bukan sumber yang membawa penderitaan bagi kita. Dan untuk itu, ya kita perlu belajar menyadari terlebih dahulu pikiran kita dari waktu ke waktu dan belajar untuk memunculkan pikiran-pikiran yang membuat kita bahagia. Sesimpel misalnya hari ini bangun, ya munculkan pikiran yang membuat kita merasa bahagia. Oke, memikirkan bahwa oh ya saya masih bernafas ya, saya masih ini ya. Pas makan saya masih ada makanan ya, hal-hal kecil dulu gitu. Itu melatih pikiran kita sehingga menjadi sumber kebahagiaannya kita gitu. Ya. Kalau misalnya nanti ada persoalan lebih besar ya itu juga tadi kembali Pak Tan, misalnya kalau saya nggak mampu menjawabnya ya karena tidak tahu. Nah, berarti disitulah saya menggunakan pikiran kita untuk bergerak mencari sumber dengan bertanya, cari mentor, baca dan sebagainya sehingga saya dapat input ke dalam pikiran saya sehingga saya punya sumber lagi gitu untuk berpikir dengan lebih baik lagi. Seperti itu, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dapat dipahami sejauh ini? Oke, kalau tidak ada, kita juga udah lewat dari jam 9. So, ini yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman malam hari ini terkait dengan pikiran adalah sumber dari kita. Tentu masih banyak hal yang sebenarnya dapat saya sharingkan, tapi belum gitu ya, dengan keterbatasan pengetahuan saya dan juga keterbatasan waktu. Semoga apa yang dibagikan hari ini sesuatu yang memberikan teman-teman insight, yang membuat teman-teman jadi semangat, terinspirasi untuk jadi punya source juga untuk membuat teman-teman jadi lebih exciting dalam menjalani hidup ini gitu. Oke, jadi itu aja. Thank you teman-teman untuk kehadirannya. Nanti kita bulan depan kita akan ada lagi Awakener di bulan depan. Judulnya apa belum tahu. Nanti saya akan bagikan, informasikan kepada teman-teman. So once again, thank you teman-teman untuk kehadirannya di malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman dan sehat-sehat selalu. Ya sampai ketemu di lain waktu kesempatan. Dan thank you Pak Tan sudah meluangkan waktu Terima kasih. Terima kasih banyak. malam hari ini. Pak Roy, Tiffany, Makasih, Budi, makasih. dan teman-teman Meta Coach yang lainnya yang hadir di malam hari ini. Thank you banget. Ya, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Thank you. Thank you, Pak Tan. Terima kasih. Thank you, Pak Indra. Thank you, Coach Wahyuni. Thank you, Bu Wiwi. Izin mengendkan.